Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Aulia dan rekan saya Maira Ambana Putri dari kelompok 13 akan melaporkan tugas UAS tentang perencanaan dan pengembangan karir. Perencanaan dan pengembangan karir. Perencanaan dan pengembangan karir merupakan suatu proses perencanaan yang memungkinkan para karyawan untuk mengidentifikasi sasaran-sasaran karir dan jalur-jalur yang menuju ke sasaran atau tujuan tertentu. Tahapan perencanaan pengembangan karir. Yang pertama, pembentukan. Pada tahap ini, pegawai akan berusaha mencapai kebutuhan untuk rasa aman. Euforia masuk ke tempat kerja apalagi yang memang dicita-citakan. Di tahap ini, pegawai begitu semangat akan dunia yang baru, berusaha berada di tempat bekerjanya. Dan ini terjadi pada tahun-tahun pertama melakukan pekerjaan. Lamanya tahap ini kurang lebih 5 tahunan. Yang kedua adalah tahap lanjutan. Di tahap ini, pegawai mulai memiliki keinginan untuk berubah nasib dan memiliki jenjang yang ada di perusahaan tersebut. Harga diri membuatnya merasa harus bisa dipromosikan oleh perusahaan tersebut. Melihat banyaknya junior masuk, maka ada perasaan ingin menunjukkan eksistensinya pada penawaran promosi jabatan yang diadakan ini. Pada tahap ini berlangsung pada pegawai dengan usia 30-45 tahun. Ketika ada penawaran promosi jabatan ini, mereka harus bisa berusaha untuk mengejarnya. Yang ketiga adalah tahap mempertahankan. Ketika berada di tahap ini, pegawai sudah tidak merasa berhasrat untuk naik jabatan ke jenjang dan cenderung berusaha mempertahankan jabatannya. Yang keempat adalah tahap pensiun. Nah, setelah masuk tahap ini, biasanya mereka akan memilih untuk istirahat dan melakukan usaha di rumah. Sebagai lainnya, mungkin akan berhenti beraktivitas produktif dan memutuskan untuk mengurus keluarganya. Yang terakhir adalah menyusun visi misi hidup. Menyusun visi misi hidup adalah panduan untuk merencanakan hidup setidaknya untuk 5 tahun ke depan. Manfaat perencanaan dan pengembangan karir. Kira-kira apa aja ya manfaat perencanaan dan pengembangan karir? Yang pertama ada membantu para karyawan dan terlihat berpotensi untuk maju agar dapat dipromosikan. Yang kedua, mendorong individu atau kelompok dalam perusahaan untuk mencapai posisi yang diinginkan. Yang ketiga, merangsang semangat kerja karyawan. Yang keempat, perencanaan karir berarti adanya penghargaan terhadap individu. Yang kelima, perencanaan karir dapat membantu para anggota kelompok agar bersiap untuk jabatan-jabatan yang lebih penting. Dan inilah hasil wawancara kami kepada Kepala Sekolah TK Negeri Durensawit 1. Yang pertama adalah, apakah di lembaga yang Bapak Ibu pimpin ini memiliki perencanaan karir bagi guru atau tenaga pendidik? Dan jawabannya ya, pasti memilikinya. Yang kedua, bagaimana proses perencanaan karir bagi guru atau tenaga pendidik lembaga yang Bapak Ibu pimpin? Jawabannya, menugaskan guru untuk mengikuti pelatihan atau seminar untuk meningkatkan kinerja dan memberi motivasi agar lebih baik dan menugaskan sesuai porsinya atau jabatannya masing-masing. Lalu seorang pemimpin melakukan penilaian kinerja staf atau guru selama 3 bulan atau per 3 bulan. Yang ketiga, bagaimana perencanaan karir di era revolusi 4.0 teknologi bagi guru atau tenaga pendidik lembaga yang Bapak Ibu pimpin? Jawabannya, meningkatkan kemampuan teknologi melalui pelatihan di luar atau yang diselenggarakan di sekolah dan mempraktekkan ilmu yang didapat. Dari hasil wawancara yang kami dapatkan, kami dapat mengambil kesimpulan bahwa di TK Negeri Durensawit 1 ini memiliki perencanaan karir untuk guru atau tenaga pendidiknya. Upaya yang dilakukan yaitu menugaskan untuk mengikuti pelatihan atau seminar untuk memotivasi kinerjanya. Dan pada era revolusi teknologi 4.0, para guru atau tenaga pendidik harus meningkatkan kemampuan teknologi melalui berbagai pelatihan. Yang selanjutnya adalah penguasaan keterampilan teknologi di era revolusi 4.0 bagi guru PAUD. Pandemi COVID-19 ini berdampak pada dunia pendidikan termasuk pendidikan anak usia dini. Adanya wabah virus corona ini menghambat kegiatan belajar mengajar
dan yang biasanya berlangsung secara tatap muka. Hal ini juga menjadi faktor pendorong kita para guru PAUD untuk mau ikut bergelut langsung dengan perubahan zaman digital ini, yang mengajar dengan media yang beralih menjadi media teknologi atau digital. Maka dari itu, guru dituntut harus paham tentang IT di era revolusi 4.0 ini. Guru di era digital harus dapat menyesuaikan tentang perubahan dan kebutuhan saat ini. Penguasaan informasi dan teknologi dalam pembelajaran adalah harga mati. Update knowledge atau pengetahuan dan upgrade skill atau keterampilan bukan hal asing, karena itu merupakan tuntutan dan standar yang harus dipenuhi sebagai guru di era digital. Di era revolusi industri 4.0, kita harus memiliki 10 kemampuan. Di antaranya complex problem solving, critical thinking, creativity, people management, coordinating with others, emotion intelligence, judgment and decision making, service orientation, negotiation, and cognitive flexibility. Yang selanjutnya adalah manfaat era industri 4.0 untuk meningkatkan karir di masa pandemi. Yang pertama, teknologi baru memungkinkan munculnya jenis pekerjaan baru. Dalam laporan World Economic Forum, perubahan teknologi di era industri 4.0 diselenggarakan disebut dapat membawa dampak positif pada sektor bisnis di mana dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tidak hanya itu, kabar baiknya, perubahan teknologi juga memungkinkan tumbuhnya lapangan kerja yang baru dan yang tidak terduga sebelumnya. Yang kedua, mempelajari keterampilan baru. Agar tidak mudah tergantikan, mempelajari keterampilan baru dapat menjadi solusi. Yang ketiga, berteman dengan teknologi. Berteman dengan teknologi dapat membantu kamu untuk beradaptasi di era industri 4.0. Tantangan dan peluang guru PAUD di era revolusi 4.0. Tantangan guru PAUD. Di Indonesia saat ini sedang menghadapi perubahan revolusi industri 4.0, di mana pendidikan merupakan salah satu hal penting yang dituntut untuk mengalami perubahan terutama dalam proses pembelajaran. Proses pembelajaran dalam revolusi teknologi digital mampu membuat proses belajar mengajar tidak terbatas dan waktu karena dibantu oleh teknologi. Pada era revolusi industri 4.0 ini, kekuatan sumber daya manusia menjadi kunci keberhasilan suatu bangsa. Kekuatan tersebut didukung oleh kemampuan berpikir kritis, kreatif, kolaborasi, dan komunikasi, dan memenangkan persaingan yang semakin ketat ini. Penerapan pembelajaran dengan menggunakan revolusi industri 4.0 tidak hanya berlaku untuk pendidikan dasar menengah maupun perguruan tinggi, tetapi pendidikan anak usia dini juga penting untuk diterapkan. Oleh karena itu, guru PAUD sebagai pengajar dituntut untuk memahami standar-standar pengetahuan terhadap pendidikan anak usia dini, khususnya kurikulum, agar meningkatkan kualitas pembelajaran. Sesuai dengan basis pengetahuan tersebut, maka skill guru harus sesuai dengan pendidikan 4.0. Artinya, untuk mencapai tercapainya kompetisi tersebut, maka perlu adanya perubahan cara baru berpikir dalam metode belajar dan mengajar. Yang terakhir adalah peluang guru di era revolusi industri 4.0 sangat banyak, karena perannya tak akan tergantikan oleh teknologi. Peran guru tak tergantikan karena guru adalah pembentuk karakter anak didik melalui pendidikan budi pekerti, toleransi, dan nilai kebaikan. Namun demikian, guru perlu mengubah cara mengajar agar lebih menyenangkan dan juga menarik. Demikian hasil pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.